kebaikanmu hari ini, yudhibna sayyi'at, menghapus dosa-dosamu di masa lalu. Mungkin ada di antara para pejabat yang dulu sebelum menjabat melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa, maka sudah saatnya sekarang di usia yang juga sudah tidak muda lagi, di jabatan yang juga tidak lama, sebentar, 5 tahun, kalau 2 periode 10 tahun, sebentar. Kenapa Ustaz bilang sebentar? Karena satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Berapa tahun? 1000. Saya pengen ngasih hadiah. Iya, di akhir saya mohon izin sama Pak Bupati, Ibu Wakil dan seterusnya. Saya ada bagi-bagi hadiah, bukan mau takabur tapi mau beramal soleh. Iya. Di sini kalau ada yang ingin hadiahnya, nanti dengarkan materinya. Di akhir saya akan tanya, yang bisa insya Allah kita kasih hadiah. Iya, hadiahnya insya Allah bagi yang bisa nanti ada 3 orang kita kasih buku, saya bawa bukunya insya Allah. Dan yang kedua kita kasih uang masing-masing 1 orang 500.000 rupiah. Iya, mau? Tapi yang di panggung nggak boleh. Ini khusus yang di luar ya. Masya Allah. Anak-anak juga mau jawab, santri boleh jawab. Kalau santri kasih 500 plus traktir. Mau makan apa di sini Ustadz yang bayarkan. Iya. Kalau ada penjual es teh, Ustadz belikan di sini es tehnya sekalian. Masya Allah. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Makanya perhatiin ceramahnya. Nah, biar bisa jawab nanti. Lihat Bapak Ibu sekalian, amalan memberikan makan itu luar biasa. Iya. Setelah tadi memberi salam, amalan yang kedua yang membuat orang masuk surga dengan cepat, punya akses khusus, memberi makan. Bayangkan ini, Nabi berdiri di hadapan penduduk Madinah yang menyambutnya. Ternyata apa yang dianjurkan? 4 amalan. 3 amalannya berkaitan dengan manusia. Tadi apa yang pertama? Memberi salam. Apa yang kedua? Memberi makanan. Apa yang ketiga? Menyambung silaturahim. Semuanya amalan yang berkaitan dengan manusia. Nah, mungkin kita memberi salam kalau orangnya nggak ada. Betul atau tidak? Nggak mungkin. Pasti butuh orang. Nggak mungkin kita memberi makanan kalau yang diberikan tidak ada. Maka pada dasarnya Masya Allah, orang kaya itu butuh orang yang miskin. Bukan orang miskin yang butuh orang yang kaya. Bukan. Pada dasarnya seorang bupati, wakil bupati yang butuh kepada rakyatnya, bukan rakyat yang butuh pada bupatinya. Maka saya sarankan juga pada kesempatan hari ini kepada seluruh Forkopimda, apapun jabatan Anda, jangan pernah membuat kaidah sebagaimana kaidah di negeri Konoha yang kita nggak kenal. Kaidah apa itu Ustaz? Kaidah yang biasanya bukan di negeri Indonesia, di negeri yang jauh sana, yang biasanya selalu saja menjadi permasalahan rakyat kecil. Apa itu? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Ini kaidah di negeri yang jauh. Kaidah di Wakatobi insya Allah di hadapan para pejabat saya sampaikan. Ingat hadis ini Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Wallahu fi aunil abad, kata Nabi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong yang lain. Kalau hamba itu kana Allahu fi hajati, kalau itu hamba itu memudahkan hajat orang lain, hajat saudaranya, dia permudah, maka Allah akan permudah hajat-hajatnya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan setelah saya berceramah ini, iya, rakyat Wakatobi di usia yang ke-21 tahun Wakatobi, kalau datang urus KTP, kalau datang urus BPJS, kalau datang urus apapun insya Allah dipermudah. Amin ya Rabbal. Kita balik kaidahnya. Kalau bisa selesai cepat, kenapa harus membuat rakyat menunggu? Kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus ditunda besok?
kasihan rakyat kita, masih harus bekerja untuk nafkahnya, masih harus bekerja untuk keluarganya. Maka ini adalah luar biasa. Nasihat bukan dari Ustaz Farul Razi, bukan, tetapi nasihat dari Nabi kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu amalan yang keempat setelah tiga ini berkaitan dengan manusia, ada amalan terakhir yang disebutkan Nabi di hadapan penduduk Ansar, orang yang menyambut beliau dan dibersamai oleh orang-orang muhajirin saat itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Dan keempat adalah setelah afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, maka Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan wahai manusia sekalian, kata Nabi kita, bangunlah salat malam, bangunlah salat tahajud, wan nasu, sedangkan banyak manusia niyamun, mereka sedang tidur pulas di atas kasur-kasur mereka. Amalan yang juga sangat dekat dengan surganya Allah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bangun di keheningan malam, bangunlah Pak setengah jam sebelum subuh. Gak usah terlalu jauh. Ustaz, saya bangun jam 2, subuhnya jam 4, kejauhan. Saya khawatir Anda ketiduran lalu sholat subuhnya ketinggalan. Maka saya selalu menasihatkan, kalau Anda mau bangun tahajud, bangunlah dekat-dekat sebelum subuh, setengah jam, 1 jam, supaya Anda sambil menunggu sholat subuh itu, ingat di sepertiga malam terakhir, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada Allah turun ke langit dunia yang mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang minta sesuatu di saat tahajud sepertiga malam terakhir, hal min mustaghfirin, ada enggak yang istighfar, saya ampuni dosa-dosanya. Ada enggak yang bertaubat, saya terima taubatnya. Dan yang lebih dahsyat, kalau Anda ingin dikabulkan hajat, bangun tahajud. Orang yang punya hajat bangun sholat malam. Nabi mengatakan, dan siapa yang punya hajat, Allah akan kabulkan semua hajatnya sepertiga malam terakhir. Bangunlah setengah jam, pasang alarm. Wahai anak-anak muda yang mau menikah, yang masih belum cukup uangnya, yang mau dilunasi utang-utangnya, yang mau dapat jabatan yang berkah, yang mau dapat karir yang baik, dimudahkan anaknya jadi anak saleh, penghafal Quran, bangun tahajud. Wahai para ayah, para ibu, kalau mau anaknya jadi anak saleh, bangunlah sholat malam. Satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sholat malam. Diawali dengan tahajud. Rutinnya Nabi 8 rakaat tahajudnya, 8. Lalu beliau biasanya menutup dengan 3 rakaat witir. Bangun sholat malam, Bapak Ibu sekalian. Percaya, pegang kata-kata saya. Ada hajat, buktikan kata-kata saya. Rutinkan sholat tahajud sebulan saja, sebulan. Istiqamah, tidak bolong-bolong. Percaya sama saya. Kalau Anda tidak dapat hajatnya, Allah kasih yang lebih dari hajat Anda. Anda minta 1, Allah kasih 10 demi Allah, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah berdoa pada Allah setelah saya lulus dari pesantren. Saya rutinkan tahajud. Setiap malam saya minta 1, ya Allah, berikan kepada hamba-Mu beasiswa agar saya bisa keluar negeri, ya Allah, dapat beasiswa di tempat yang terbaik, ya Allah. Kalau perlu, ya Allah, saya minta waktu itu di kampus internasional, ya Allah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, tamat dari pesantren. Saya pesantren dulu di Gontor, jauh Pak. Saya ke pesantren harus naik kapal 24 jam. Saya tinggal kecil di Makassar waktu itu. Saya belum ada rumah di Jakarta. Saya belum ada pesantren di Jakarta. Saya masih dari Makassar waktu itu. Ke Surabaya saya 24 jam, subhanallah. Lalu ini usia 12 tahun, tamat SD saya di Makassar. Saya dibawa oleh ibu saya, Bapak Ibu sekalian. Kemana? Ke Gontor, jauhnya lah itu. Subhanallah. Makanya tadi waktu naik speed, saya mengingat masa-masa kecil saya ketika saya di laut. Subhanallah, 24 jam dari Makassar ke Surabaya. Saya berada di atas laut dengan kapal-kapal yang berbeda. Setiap tahun saya pulang pakai itu, ke pesantren lagi. Adik saya lagi berangkat. Seterusnya
seterusnya. Subhanallah, saya pernah berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah capek melihat orang tua saya yang hanya PNS, hanya seorang dosen membiayai kami, sedangkan adik-adik saya banyak. Ya Allah, izinkan saya dapat beasiswa ke luar negeri. Saya rutinkan tahajud Bapak Ibu sekalian, yang ada beasiswanya ya Allah, yang saya tidak perlu lagi minta uang kepada orang tua saya. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Saya diterima di kampus International University of Africa, negara Oki, kumpulan 70 negara Islam, membangun sebuah kampus di Sudan tahun 1970, dinamakan di ibu kota Sudan, Khartoum, dinamakan International University of Africa di Sudan. Allah kabulkan hajat saya rutinkan tahajud. Saya cuma minta ke luar negeri, Allah kasih kampus internasional. Saya cuma minta S1, Allah kasih sampai S3 Bapak Ibu sekalian. Dan saya selesai sampai S3, 12 tahun saya di sana. 6 tahun saya di Gontor, 12 tahun saya di sana. Total 18 tahun, ditambah dengan 2 tahun saya mengajar waktu itu di pesantren. 20 tahun saya menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, saya cuma minta kuliah ke luar negeri, Allah kasihkan saya izin untuk bisa berceramah ke berbagai negara. Alhamdulillah, saya baru pulang dari Turki. Saya kemarin diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Roma, di Italia. Lalu dari Roma saya ke Milan, dari Milan saya ke Paris, ke Prancis, dari Prancis saya ke Belgia, dari Belgia saya ke Belanda, lalu saya pulang ke 14 hari saya tur Eropa Bapak Ibu sekalian, berceramah, berdakwah seperti saya berdakwah hari ini. Saya pernah berdakwah di Qatar, saya pernah berdakwah di Bahrain, saya pernah keliling, sudah 22 negara saya keliling untuk berceramah. Dan alhamdulillah hari ini saya berdiri di Wakatobi atas izin Allah. Tahajud yang kita rutinkan, Allah yang undang. Bapak Ibu, rezeki dari siapa? Allah. Tidak perlu minta pada manusia. Ada yang maha besar di langit yang melihat doa-doamu. Jika banyakmu, gampang, perbanyak sujudmu. Jika banyak hajatmu, wahai para ayah, wahai para ibu, perbanyak sujudmu. Hal yang membuat saya menangis ketika saya ketemu ibu saya. Setiap kali saya pulang ke rumah ibu, selalu adalah pertanyaan, Bu, Ma, apa amalannya sehingga anak-anaknya bisa selesai hafal Quran? Saya 3 bersaudara, semuanya bisa hafal Quran. Yang hebatnya 3 menantu ibu saya, istri saya, istri adik saya yang kedua, dan suami dari adik saya yang ketiga, semuanya juga hafid Quran. Adik saya yang ketiga sekarang di Saudi bersama suaminya. Adik saya yang kedua menjaga pesantren saya di Jakarta. Saya bolak-balik Makassar, Jakarta. Saya punya 2 sekolah, di Makassar ada, di Jakarta ada. Alhamdulillah Allah bukakan banyak usaha. Ada bisnis warung kopi saya, ada restoran saya. Alhamdulillah ada travel haji umroh. Kemarin mungkin sempat lihat, mungkin ini mungkin ustadz yang viral kasih umroh penjual es teh. Ya, saya orangnya. Hari ini saya di sini Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau umroh? Ada yang mau dikasih umroh hari ini? Kita todong Pak Bupati kayaknya ini. Masya Allah. Ini kayaknya Pak Bupati 1 orang, saya 1 orang, Ibu Wakil Bupati 1 orang, Pak Sekda 1 orang. Gimana? Kita todong Pak Bupati, siap? Bagaimana kita bagi-bagi umroh? Boleh? Iya. Nanti di akhir, makanya dengar ceramah dulu. Ya. Masya Allah. Rezeki tidak kemana Bapak Ibu sekalian. Percaya, minta sama Allah. Iya. Allah maha mengetahui. Iya. Allah maha memberi. Allah tidak buta, Allah tidak tuli Bapak Ibu sekalian. Seorang Pak Sunhaji penjual es teh, Allahu Akbar. Siapa yang sangka ketika dia dihina, dikata-katai, Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang kemudian mengumrohkan, berapa banyak orang yang memberikan uang, dia didatangi rezekinya Bapak Ibu sekalian. Takdir Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengetahui Bapak Ibu sekalian. Percaya Allah tidak akan sia-siakan itu. Maka insya Allah tidak apa-apa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pilih 1 orang untuk umroh hari ini insya Allah. Iya.
Kalau Pak Bupati mau ikut, boleh. Ibu Wakil mau ikut, boleh. Iya, siapapun. Bu Mawar juga ikut 1 orang. Iya, Masya Allah. Tapi berangkatnya nanti tanggal 3 Maret sama Pak Sun Haji. Bertepatan dengan 3 Ramadan. Iya. Tapi izinkan saya selesaikan ceramah saya dulu ya. Baru saya nanti pilih 1 orang untuk umroh. Iya. Nanti kalau Pak Bupati mau pilih juga, silahkan. Atau memberangkatkan stafnya, boleh Pak Bupati. Iya. Pak Ibu Wakil juga mau berangkatkan ajudannya, boleh. Iya. Kita berbagi malam ini, mensyukuri nikmat Allah. Percaya, orang yang berbagi gak akan miskin, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Itulah rumus dari Allah. Ketika kita menerima sesuatu, kasih lagi, pasti akan terima lagi. Makin banyak dikasih, makin banyak diterima. Itu rumus kebaikan. Iya. Nggak pernah, Masya Allah, saya kasih umroh orang, travel saya bangkrut. Oh, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada jamaah makin bertambah. Nanti